Baik, saya sapa kita selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pak Adolf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, langsung saja mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Sudah menemukannya, amin? Amin. Ya, kita akan membacanya secara bergantian. Yang kaum pria membaca ayat ke-6 dan yang kaum wanita membaca ayat ke-7, dan ayat terakhir yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan membaca judul berikutnya, yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat. 2, 3 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan Allah berlebihan di dalam kebaikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti bagi makan, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Bersama-sama Syukur kepada Allah yang terkatakan itu. Amin. Amin. Saya akan memberikan tema yaitu persembahan yang benar. Amin. Nah, kalau berbicara persembahan artinya rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Pemberian yang benar atau persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita akan belajar bersama-sama karena ada banyak motivasi-motivasi yang salah dalam memberi. Ya, dengan itu kita akan belajar dari surat Rasul Paulus di Korintus dengan tema itu persembahan yang benar, dan kita akan melihat ciri-cirinya di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ini. Persembahan yang benar dengan ciri-ciri dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Yang pertama yaitu memberi dengan kerelaan. Di dalam ayat 7a demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah, memberikan dengan rela hati atau yang artinya berarti memberikan dengan tulus, ikhlas, ya. Atau memberikan dengan tidak ada yang namanya unsur keterpaksaan, ya. Atau bisa dikatakan tidak mengharapkan imbalan, itu yang dimaksud dengan memberikan dengan rela hati. Nah, ketika kita sudah memberi dengan rela hati, maka Allah mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Amin. Seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-8b, Allah mencukupkan kebutuhan kita, bahkan berkelebihan. Nah, sebagai orang yang rela hati dalam memberi, dalam ayat 9,
ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Nah, ini berarti ada namanya suatu pengorbanan dalam memberikan sesuatu. Sehingga kita tidak mengharapkan namanya imbalan ketika kita memberikan sesuatu. Ini pemberian ini bisa juga pemberian terhadap sesama maupun pemberian terhadap Tuhan. Nah, ada seorang nenek yang tinggal di sebuah rumah, dan rumahnya ini udah kumuh bersama dengan cucunya. Dan bisa dikatakan nenek ini adalah orang yang tidak mampu. Nah, seketika itu ada seseorang yang bertamu di rumah seorang nenek ini, dan nenek ini menyambut orang-orang atau pemuda-pemuda ini yang bertamu di rumahnya, menyambutnya dengan baik, sehingga nenek ini memberikan apel kepada orang tersebut. Nah, artinya apa? Ketika kita memberikan sesuatu, janganlah kita memberikan sesuatu itu karena mungkin kita orang yang punya, atau mungkin kita orang yang kaya, kita baru bisa mampu memberi. Kita belajar dari kisah seorang nenek ini, dia memberikan dari kekurangannya, bukan karena dia kaya, melainkan dia memberikan sesuatu itu berdasarkan kekurangannya, bukan berdasarkan kelebihannya. Amin. Amin. Nah, yang seterusnya yaitu orang yang rela memberi dengan ikhlas atau tulus, maka ada upaya yang kita dapat dari Tuhan sehingga kita tidak berkekurangan. Yang kedua yaitu memberi dengan sukacita. Amin. Di dalam ayat 7c kita akan melihat di sana 7c berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kata kuncinya di sini yaitu sukacita. Pemberian sukacita artinya sikap hati yang siap. Sikap hati yang siap, mungkin di tengah kondisi kekurangan kita yang kurang, sehingga kita bisa saja memberi dengan sedih hati. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati. Artinya kita mampu memberi di tengah-tengah kesusahan, karena kita sadar bahwa sumber keuangan kita berasal daripada Tuhan. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 17, satu orang membacakannya. Yakobus 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, jelas di dalam ayat ini benar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita dari Tuhan, maka kita yang ada punya kita akan serahkan kepada Tuhan. Amin. 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 Nah, sebagai orang yang memberi dengan sukacita di tengah kondisi apapun, harus memiliki sikap hati yang tetap bersukacita tanpa bersedih hati. Ya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita di dalam ayat 7c. Nah, ada seorang pemuda ini berbicara persembahan di hadapan Tuhan. Ada seorang pemuda yang memang dia mempunyai kebutuhan yang banyak. Pemuda ini tinggal di sebuah kos dan dia memiliki kebutuhan yang banyak. Dan dia gereja, dia hanya mempunyai uang sebesar Rp5.000. Dan yang 5.000 ini untuk beli lauknya ikan. Nah, setelah itu pemuda ini karena tidak ada persembahannya, maka dia pun memberikan uang yang 5.000 ini dijadikan sebagai persembahannya. Karena dia percaya bahwa apa yang ada padanya itu berasal daripada Tuhan, sehingga dia mempercayakan kehidupannya, dia memberi uang yang 5.000 ini. Dan setelah itu pemuda ini kembali ke kosnya atau pulang dari gereja, sehingga ia ketemu dengan seorang orang tua atau seorang bapak, dan orang bapak ini memberkatinya sebesar Rp50.000. Nah, artinya apa teman-teman? Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. 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 Nah,
Dengan itu orang yang memberi dengan sukacita, kembali lagi orang yang memberi dengan sukacita tanpa bersedih hati adalah orang yang suka berbagi, suka memberi di tengah kondisi apapun. Seketika kita mengutamakan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Baru yang ketiga yaitu memberi dengan murah hati. Di dalam ayat 11a berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Murah hati artinya memberi, tidak pelit, dan suka menolong, berbelas kasihan, bukan hanya sekedar menolong atau suka memberi, melainkan tetap mengampuni orang yang bersalah. Nah, menjadi orang yang murah hati, saya percaya kalau menjadi orang murah hati agak susah ya, terlalu dalam mengampuni sesama kita. Soalnya menjadi orang yang murah hati itu tidak mudah itu artinya. Tapi marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Amin. Lebih-lebih dalam memberi sesuatu. Amin. Nah, dengan itu sebagai orang percaya yang memberi dengan murah hati, yang suka menolong, yang suka memberi, akan ada upah yang diterima dari Tuhan. Yes. Yaitu diperkaya dalam segala hal. Amin. Seperti yang ada di dalam ayat 11a. Nah, ada sebuah gambaran dalam kehidupan kita, seorang anak yang memang kebutuhannya tidak tercukupi atau uang kuliahnya, uang sekolahnya tidak mampu dia bayar. Nah, ketika dia tidak mampu membayar uang sekolahnya ini, ada seorang ibu menolong anak tersebut dengan membiayai atau mensponsori anak tersebut dalam sekolahnya. Dan seketika ia mensponsori anak tersebut pun berhasil dalam sekolahnya sampai dia lulus. Dan anak ini pun lulus dari sekolahnya. Dan yang orang tua yang mengasuh anak tersebut tidak mengharapkan imbalan ya, atau balasan dari anak tersebut, tetapi yang orang tua asuh ini mau supaya anak tersebut menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Nah, seketika itu anak ini lepas atau keluar dari orang tua asuh tersebut, anak ini pun menjadi orang yang berhasil. Keberhasilannya ini bukan dalam bidang materi, tetapi keberhasilannya ini dia adalah berhasil menjadi orang yang bisa menghargai sesamanya manusia, bisa menghormati orang tua, dan sebenarnya dia agak berbeda dari anak-anak yang lainnya. Nah, artinya teman-teman, kesuksesan itu bukan berbicara materi, tetapi kesuksesan yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi orang-orang atau kita meneladani Tuhan Yesus dimanapun kita berada, menjadi garam dan terang. Ketika kita menghargai orang lain, itu adalah suatu kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Nah, demikian saja kebenaran firman Tuhan sebagai penutupnya, ya, bahwa persembahan yang benar dalam 2 Korintus ayat 9 ini bahwasanya dalam memberi jangan memberi dengan sedih hati ataupun dengan tidak ikhlas, akan tetapi yang Tuhan mau supaya kita memberi berdasarkan ciri yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama apa? Memberi dengan sukacita, memberi dengan murah hati, dan memberi dengan kerelaan hati. Amin. Amin. Dan saya percaya teman-teman di tempat ini menjadi orang-orang yang atau menjadi orang-orang yang belajar memberikan persembahan yang benar. Amin.